Firma itu berasal dari bahasa Belanda, yaitu Vennootschap onder Firma. Menurut pasal 16 dan pasal 18 KUHD, Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, firma adalah tiap-tiap perseroan yang didirikan untuk menjalankan sesuatu perusahaan di bawah satu nama bersama, di mana anggota-anggotanya langsung bertanggung jawab sepenuhnya terhadap tindakan yang diadakan dengan orang-orang pihak ketiga. Firma bukanlah badan usaha yang berbadan hukum, karena tidak ada pemisahan harta kekayaan antara anggota-anggotanya. Setiap anggota bertanggung jawab secara pribadi untuk keseluruhannya. Selain itu, firma tidak bisa dikatakan berbadan hukum, sebab firma telah memenuhi syarat secara material, namun belum memiliki syarat formal berupa pengesahan atau pengakuan dari negara dalam bentuk perundang-undangan. Selanjutnya ada jenis-jenis firma. Yang pertama ada firma dagang. Firma ini bergerak di industri perdagangan dan fokus pada kegiatan jual beli barang. Contohnya Nike, Diadora, Crocs, dan lain sebagainya. Yang kedua ada firma jasa. Nah, firma ini bergerak di dalam industri jasa dan berfokus pada penjualan jasa berdasarkan keahlian. Contohnya firma hukum, seperti kantor pengacara, dan firma akuntansi seperti kantor akuntan publik. Yang ketiga ada firma umum. Pada firma umum, semua anggota yang ada di dalamnya memiliki kekuasaan yang tak terbatas. Semua anggotanya bertanggung jawab pada operasional perusahaan, termasuk dalam utang piutang. Yang keempat ada firma terbatas. Pada firma terbatas, semua anggota yang ada di dalamnya tidak memiliki kekuasaan yang bebas. Tanggung jawab dan kewajiban anggotanya dibatasi. Contoh firma terbatas yang ada di Indonesia itu seperti firma Sumber Rezeki, firma Multi Marketing, firma Indo Eternity, dan lain sebagainya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya ada dasar hukum firma. Dasar hukum persekutuan firma terdapat pada pasal 16 sampai dengan pasal 35 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang dan pasal-pasal lainnya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Dalam pasal 22, pasal 23, dan pasal 28 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang mengatur tentang pendirian persekutuan firma. Sedangkan untuk pasal 1646 sampai dengan pasal 1652 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan pasal 31 sampai dengan pasal 35 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang mengatur tentang pembubaran persekutuan firma. Selanjutnya ada fungsi dan tujuan firma. Yang pertama, fungsi firma memudahkan untuk memperoleh pinjaman kredit, penegasan usaha, maupun aset yang dimiliki. Nah, karena firma ini sudah diakui di Indonesia dan bersifat legal, maka memudahkannya untuk memperoleh pinjaman dari bank. Selanjutnya itu membentuk suatu manajemen usaha yang baik, karena umumnya firma dijalankan oleh orang yang berpengetahuan dan cakap di bidangnya. Selanjutnya ada tujuan firma. Yang pertama, dapat memperluas usaha maupun pangsa pasar dari perusahaan yang dijalankan. Yang kedua, menambah modal usaha, karena beberapa orang yang tergabung ke dalam suatu perusahaan, maka akan memiliki jumlah modal yang besar. Yang ketiga, dapat menjalankan bisnis secara bersama-sama, sehingga sumber daya manusia yang bekerja akan semakin besar. Slide selanjutnya akan dilanjutkan oleh Siti Rohayati. Oke, selanjutnya adalah kelebihan dan kekurangan dari firma. Yang pertama, bagian kelebihan adalah prosedur pendiriannya yang mudah, lalu modal usaha yang relatif besar dengan adanya gabungan modal dari anggota-anggotanya. Yang ketiga, keputusan firma didasarkan dari pertimbangan seluruh anggota, karena semua pemilik modal ini aktif dalam mengelola perusahaan. Lalu yang keempat adalah adanya pembagian kerja sehingga kemampuan manajemen firma lebih efektif dan efisien. Namun di samping itu, ada pula kekurangan dari firma tersebut. Yang pertama, semua anggota firma bertanggung jawab pada utang perusahaan. Lalu kerugian firma ditanggung bersama oleh semua anggota, termasuk jika diperlukan penggunaan kekayaan pribadi untuk menutupi kerugian. Dan yang ketiga, tidak ada pemisahan antara kekayaan firma dan kekayaan pribadi. Jadi kelangsungan firma ini tidak terjamin, karena firma ini bisa saja bubar jika anggota dalam firma tersebut itu keluar. Lalu yang keempat, akan menimbulkan perselisihan jika pembagian keuntungannya kurang adil. Next. Selanjutnya ciri-ciri firma. Seperti yang telah dipaparkan sebelumnya oleh teman-teman, yang pertama itu anggota firma biasanya sudah saling mengenal dan saling mempercayai. Yang kedua, perjanjian firma dapat dilakukan di hadapan notaris maupun di bawah tangan atau kuasa. Yang ketiga, memakai nama bersama dalam kegiatan usaha, adanya tanggung jawab dan risiko kerugian yang tidak terbatas. 5. Apabila terdapat hutang yang tak terbayar, maka setiap pemilik wajib melunasi dengan harta pribadi. Yang keenam, setiap anggota firma memiliki hak untuk menjadi pemimpin.
Seorang anggota tidak berhak memasukkan anggota baru tanpa seizin anggota yang lainnya. Yang kedelapan, keanggotaan firma melekat dan berlaku seumur hidup. 9, seorang anggota mempunyai hak untuk membubarkan firma. Dan yang terakhir, pendiriannya tidak memerlukan akta pendirian. Next. Nah, dalam firma ini ada yang namanya persekutuan firma, terdiri dari satu macam sekutu, yaitu namanya sekutu komplementer atau firman. Nah, tugasnya ini menjalankan perusahaan dan mengadakan hubungan hukum dengan pihak ketiga sehingga bertanggung jawab pribadi untuk keseluruhan. Nah, dalam pasal 17 KUHD, Kitab Undang-Undang Hukum Dagang menyebutkan bahwa dalam anggaran dasar harus ditegaskan apakah di antara para sekutu ada yang tidak diperkenankan bertindak keluar untuk mengadakan hubungan hukum dengan pihak ketiga. Meskipun sekutu tersebut dikeluarkan wewenangnya atau tidak diberi wewenang untuk mengadakan hubungan hukum dengan pihak ketiga, namun hal ini tidak menghilangkan sifat tanggung jawab pribadi untuk keseluruhan, sebagaimana diatur dalam pasal 18 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang. Selanjutnya dimakan oleh teman saya. Ya baik, selanjutnya ada CV, Kommanditeur Vennootschap. Pengertian CV. CV ini berasal dari bahasa Belanda, yaitu Kommanditeur Vennootschap. Menurut pasal 19K Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, CV adalah suatu perseroan untuk menjalankan suatu perusahaan yang dibentuk satu orang atau beberapa orang persero yang secara tanggung-menanggung bertanggung jawab untuk seluruhnya pada satu pihak, dan satu orang atau lebih sebagai pemberi modal pada pihak yang lain. Nah, selanjutnya itu ada jenis-jenis CV. Yang pertama itu persekutuan komanditer murni. Aja sebelumnya di CV ini ada dua jenis sekutu. Yang pertama itu sekutu komanditer, yang kedua itu sekutu komplementer. Sekutu komanditer ini biasa disebut juga sekutu pasif. Sekutu komanditer ini tugasnya hanya menyerahkan pemasukan sebagai modal dari persekutuan. Kalau sekutu komplementer ini disebut sekutu aktif. Tugasnya adalah menjalankan operasional perusahaan dan melangsungkan perjanjian kerja dengan pihak ketiga. Nah, jenis CV yang pertama adalah persekutuan komanditer murni. Merupakan bentuk persekutuan komanditer yang di dalamnya hanya terdapat satu sekutu komplementer. Sedangkan sekutu lainnya merupakan sekutu komanditer. Berarti di persekutuan komanditer murni ini yang menjalankan persekutuannya itu hanya ada satu, nah sisanya itu bertindak sebagai pemberi modal. Yang kedua, persekutuan komanditer campuran. Merupakan jenis persekutuan yang berasal dari firma, di mana firma memerlukan modal tambahan. Sekutu firma akan menjadi sekutu komplementer, sedangkan sekutu lainnya adalah sekutu komanditer. Nah, kalau yang persekutuan komanditer campuran ini, yang dari firma itu akan menjalankan operasional dari persekutuannya. Nah, sisanya ini adalah sebagai pemberi modal. Dan yang terakhir adalah persekutuan komanditer bersaham. Bentuk persekutuan komanditer yang mengeluarkan saham, namun tidak diperjualbelikan, di mana sekutu komplementer dan sekutu komanditer mengambil satu saham atau lebih. Tujuan dari saham dikeluarkan ini adalah untuk mencegah terjadinya pembekuan modal, karena di dalam persekutuan komanditer yang tidak mudah untuk menarik modal yang telah diserahkan. Nah, kalau yang di persekutuan komanditer bersaham ini, si sekutu komanditer yang berlaku sebagai sekutu pasif dan sekutu komplementer yang berlaku sebagai sekutu aktif sama-sama mengambil saham dari persekutuannya dengan tujuan tidak terjadinya pembekuan modal. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Dasar hukum CV. Kitab-kitab hukum dagang pasal 19, 20, dan 21 yang membatas tentang pendirian pemodalan CV dan pembahasan mengenai suatu sekutu komplementer maupun komanditer. Kitab Undang-Undang Hukum Dagang pasal 31 yang membahas tentang pembubaran CV. Yang ketiga, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata KUH pasal 1647 dan 1649 yang membahas tentang pembubaran CV. Peran dan fungsi CV. Membuat suatu usaha mempunyai wadah resmi dan legal untuk memudahkan pergerakan badan usaha itu sendiri, dan juga agar bisa melakukan suatu kegiatan usaha yang sama dengan perseroan lain atau berbeda, yang sifatnya khusus atau umum, sesuai dengan keinginan para pendiri persero. Selain itu, biasanya juga disyaratkan apabila akan menjalin kerjasama dengan suatu instansi pemerintah atau pihak lain adanya pembentukan suatu badan usaha. Contohnya, untuk pengadaan barang di kantor atau instansi pemerintah dengan nilai sampai dengan 200 juta, harus menggunakan CV atau PT dengan klasifikasi kecil.
Kelebihan dan kekurangan CV. Yang pertama adalah kelebihannya. Kemampuan manajemen dalam perusahaan CV pastinya akan lebih besar. Yang kedua, perusahaan CV akan lebih mudah dalam mendapatkan modal usaha karena pihak kreditur akan lebih mudah dalam mempercayai perusahaan CV. Yang ketiga, setiap risiko kegagalan yang terjadi saat menjalankan usaha akan ditanggung bersama-sama dengan sekutu lainnya. Kekurangannya yang pertama adalah setiap anggota aktif yang ada pada perusahaan CV mempunyai tanggung jawab yang tidak terbatas. Yang kedua, rentan terjadi konflik antar tiap modal. Dan yang ketiga, tanggung jawab para sekutu komanditer yang terbatas mengendorkan semangat mereka untuk mengajukan perusahaan jika dibandingkan dengan sekutu-sekutu pada persekutuan firma. Selanjutnya, ciri-ciri CV yang pertama memiliki pendiri 2 orang atau lebih, yang kedua terdiri dari 2 sekutu, yakni sekutu aktif atau sekutu komplementer dan sekutu pasif atau sekutu komanditer. Yang ketiga, sekutu aktif mengelola perusahaan. Yang keempat, sekutu pasif menanamkan modal. Yang kelima, hanya boleh didirikan oleh warga negara Indonesia atau WNI, sementara warga negara asing tidak diperkenankan mendirikan CV. Yang keenam, modal pendiriannya tidak ada batasan minimal. Yang ketujuh, syarat pendiriannya cenderung lebih mudah. Yang kedelapan, diakui secara legal. Dan yang kesembilan, mudah untuk melakukan kerja sama dengan lembaga-lembaga resmi. Lalu ada sekutu CV. Dalam persekutuan komanditer memiliki 2 macam sekutu, yaitu pertama, sekutu kerja atau aktif. Sekutu kerja atau aktif perusahaan yang disebut dengan sekutu komplementer. Sekutu komplementer adalah sekutu yang menjadi pengurus persekutuan. Oleh karena itu, sekutu inilah yang dikenal oleh pihak ketiga. Contoh pihak ketiga itu seperti kreditur dan pelanggan atau pihak lain. Lalu di lain pihak ketiga untuk berhubungan dengan perusahaan hanya dapat berhubungan dengan sekutu aktif ini saja. Sebab yang bertanggung jawab sampai dengan harta pribadinya hanyalah sekutu aktif. Yang kedua, sekutu tidak kerja atau pasif perusahaan yang disebut dengan sekutu komanditer. Sekutu komanditer ini tidak mengurus persekutuan, dia hanya di belakang layar, yang artinya sekutu pasif ini tidak dikenal oleh pihak ketiga. Sekutu pasif atau sekutu komanditer ini hanya menyediakan modal untuk pembiayaan perusahaan tersebut. Tanggung jawab sekutu komanditer terhadap utang-utang yang dimiliki perusahaan kepada pihak ketiga hanya sebatas pada modal yang dimasukkannya ke dalam perusahaan. Jadi sekutu komanditer ini tidak bertanggung jawab secara pribadi untuk seluruhnya seperti halnya sekutu komplementer.